bahasanya? Apa namanya bahasanya apa ya? Tunggu, saya mencium aroma alkohol nih. Swasta kamu mabok ya? Swasta kamu mabok? Dia cium lem kambing, Bu. Apa ya bahasanya yang jelas ya itu ya? Swasta kamu mabok? Swasta baru ngelem. Efek hujan deras ini, efek hujan deras 2 hari. Lah ya berkompeten itulah bahasa apa? Coba. Ketawa Pak Lukas ketawa lah swasta. Berkompeten untuk menjelaskan. Kompeten. Oh my God. Ya Allah. Ya Allah. Tapi swasta begini saya juga tuh batuk kok. orangnya. Tapi Dia swasta sendiri begini yang tuh. ketawa loh. Iya. Bang, Begini Mahdi, orangnya. si swasta menertawakan dirinya loh. Emang begini Dia orangnya menertawakan kadang-kadang. dirinya sendiri dia. Enggak, Kadang-kadang kan inilah menariknya orang ini misterius. Tapi aku juga kangen loh. 2 hari dia nggak ada kemarin. Kamu Aku kasih mau link. minum apa? Aku kasih link di begini Beripa. Bercinta. Aku kasih link. Nah, kan dia mabuk kan? Dia lagi mabuk enggak, Bang? Dia lagi mabuk. Bang Andi dia lagi Ngelem, Bu. mabuk. Dia ngelem, Bu. Mabuk saguer. Bang Herdi sama Ngelem lem kambing nih. berkompeten untuk menjelaskan. Salah. Konten lagi astaga. Enggak, ini serius, coba diam dulu Bang. Bang Andi gitu coba dia. loh, Kalau berkompeten enggak mabuk, untuk coba tebakan saya bener apa enggak? Dengarkan dia dulu. Dia mabuk beneran ini. Mabuk dikit Tuh kan. Gini loh, mereka, Dia ketawanya nggak mereka biasanya itu kayak gitu dia. adalah senior. Habis pulang luar kota nggak bener lu. Minum Nggak bener, sesloki. Minum sesloki mabuk seperti. Habis pulang luar kota Saya dia. minum red label kawan, red label Iya, red sama label. black Iya, iya. label itu keras banget. Nah, kan, Kalian mabuk tahu dia nggak? kan? Kalian Kan, pernah bener kan? rasa nggak? Bener. Kalian nggak Mabuk. boleh, kalian itu harus minum di saat nanti ada di. Kan mabuk kan dia kan. Sebelum Enggak, saya diomelin. nggak mabuk. Swasta. Lu diomelin senior. Air Mendingan- zam-zam, saya Pak minum Lukas. air zam-zam untuk gini loh, senior saya ada di sini, tolong Iya. dijaga untuk Mabuk dia kan. enggak, saya minum air zam-zam, Itu Jadi- berimpoten tadi katanya. berkompeten bukan berimpoten, wah. Tadi katanya Pak Lukas sama Bang Herdi katanya impoten. Kok tahu dia? Enggak lah, mereka itu senior loh, jangan seperti itu, nggak boleh. Panggil swasta swipe pasti dia langsung ngabur ya. Halo. Telepon lagi Bang. Swasta balik ngedatang. Ini kalian dengar nih. Tapi saya mau tanya dulu swasta, bro, swasta. Ini kapan seriusnya nih? Bro, kenapa kamu lebih senang di Zoom Muslim daripada di sebelah sana? Kenapa, bro? Nggak laku di sana. Karena di Zoom untuk link ini ya, karena kan kepalanya Bang Sul ada di situ, ada Basin Channel. Jadi mereka tuh adil, mereka lebih makmur, mereka lebih gimana? Ini swasta lagi teler ini. Dia lagi Iya, mereka oke, dia lagi mau. mabuk ini. Swasta Kok mabuk gitu? Swasta, Aku ngomong sesuai dengan apa yang aku rasakan loh. Iya fakta. udah gini, swasta Itu, udah lu mut dulu mic lu. Ini kalian dengar Iya, suara udah, istri mau aku, dulu, istri aku. Biar Bang Yas, mana tahu dia jujur kan lagi mabuk nih orang jujur biasanya apa? Kamu merasa adil di sini? Kami jahat nggak sama kamu swasta? Enggak lah, kalian adalah orang-orang adil. Kebetulan kan Bang Sul ini dia berhasil ya, Pak Sul apa nih? Dia berhasil untuk dia manajemen lo, gak gampang loh. Lu Dia ngomong di sini manage. loh. Tapi di luar sana lain loh. Enggak pernah. swasta gue jahat nggak sama lu swasta? Hah? Swasta gue jahat nggak sama Enggak, lu? ibu Amerika. Oh, jahat. Ini mungkin masuk Roh Kudus nih. Ini antara mabuk atau masuk Roh Kudus nih. Coba ditanya dulu nih. Nggak, tunggu, gini. Saya Jangan. minta waktu sedikit. Jadi begini, swasta ini saya mencium kayaknya dia lagi nggak sadar, mungkin lagi mabok, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi Enggak lah, orang mabok saya ini nggak biasanya ngomong, saya jujur. bicara. Jadi begini. Swasta kacau lu. Jadi begini, kita memperlakukan swasta di sini tidak pernah menghujat atau apa. Jadi kalau seandainya kami memperlakukan tidak baik, pasti dia nggak masuk ke sini lagi. Gitu. Dia memanage. Kamu bayangin ya, dia memanage
yang kalian semua itu adalah punya pribadi-pribadi yang egois gitu. Dia berhasil Swasta kamu punya masalah pribadi ya. Itu loh. Kalau dia berhasil memanage itu, bro, kalau dia lagi stres. Gue menurut lu gue seperti apa orangnya? Handi ini. Ya kalau Bang Handi ya pertanyaannya itu nggak sesuai logika. Kalau saya gimana swasta? Pertanyaannya terlalu apa? Jadi gitu dulu. Ini kan ada Basin Channel, ada Zulfikar Channel. Pertanyaan gue kenapa? Enggak, kenapa orang Kristen suka masuk ke Zoom ini? Karena dia berhasil untuk memanage ataupun untuk memperadilkan. Kayak ditanya, pertanyaan gue kenapa? Pertanyaan gue kenapa? Enggak sesuai logika, kenapa? Kenapa? Pertanyaan gue kenapa? Enggak sesuai logika karena apa dia gimana? Berhasil memperadilkan. Enggak nyambung. Enggak bener ini orang ini. Swasta kalau gue gimana swasta? Betulan, kamu bayangin ya Bang Sul itu toh, dia dulu itu ya pertama kali dia masuk ke Zoom Kristen. Loh, ini betul loh. Biar dia bilang dulu, kita dengar lu. Dia masuk ke Zoom Kristen. Dia nggak tahu jawab apapun. Itu kata Bang Sul sendiri loh, Zulfikar ya. Dia nggak tahu jawab apapun tentang apapun karena dia merasa bahwa dia rendah. Tapi dia merendahkan dirinya, sebenarnya dia tahu jawab. Tapi ketika dia membuat Zoom ini, dia berhasil menjadi kepala suku yang bisa menyatukan egoisme dari kalian semua. Gue impoten nggak? Swasta. Sama lu, gue egois nggak? Egois ya Mi. Egois. Lo mau gue tampol swasta, lo bilang gue egois, gue tampol lo ntar lo. Swasta lu ya. Swasta, Bang Zulfikar itu impoten nggak? Ini terlalu. Aku ini lo kepala suku, sudah sering di-kick, di-mute, ini dikatakan impoten lagi aku. Bukan aku yo. Udah pensiun aja lah jadi Amir ini, aku mau pensiun cuma 2 menit aja ya. Swasta mau nggak gantiin Bang Zul jadi Amir swasta? Nah, itu cocok, setuju saya. Enggak lah, saya kan Kristen, saya Katolik dan saya Amir. Kenapa? Dengerin bukan soal agama, Amir itu pemimpin itu bukan mau agama apapun. Iya, kamu bikin. Gini loh, ini Zoom ini kan dia berhasil menyadarkan orang-orang ketika kita bertanya. betul loh, dia berhasil membuat orang-orang menjadi sadar ketika kita hanya di dalam ruang diskusi, kita harus bertanya lalu menyadarkan orang-orang ketika orang-orang itu harus mengetahui bahwa segala hal itu biasa dalam diskusi gitu loh. Swasta, sebelum lanjut lu mau tanya, sekarang jam berapa bro? Ini sekitar jam 5 ya. Mabok dia. Kasihan sih. Dia diusir sama istrinya mungkin nih. Jam 5. Jadi agak error. Lu mut dulu deh. Emang lu di Ethiopia? Lu di Ethiopia bro? Ethiopia jam 5. Kurang asem lu. Enggak bener lu. Ditanyakan itu ada Mas Herdi, ada Mas Lukas itu. Jam 5. Nah, ini gua nanya boleh enggak? Satu boleh Kak. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bang Herdi dan Pak Lukas ya. Cuman gini loh. Tapi lu jangan bilang orang impoten lo. Bukan impoten. Apa? Kompeten itu bukan. Aduh. Rasa. I love you. Besok swasta. Besok nomor togel berapa yang bagus dipasang swasta? 5828. 4 angka. Alamak ya. Itu di belakang siapa ini? Siapa itu? Siapa tuh? Swasta itu 5828 ya. Betul ya, Min? Itu ada suara cewek. Lu kan di Papua swasta itu bini lo atau siapa tuh? Swasta, kamu main apa?
Tadi kan saya masuk di dalam Zoom-nya Pak Zul ya. Pak Zul lagi. Pak siapa namanya? Paul Sang ya. Terus saya mengatakan bahwa saya itu sangat salut pada Pak Paul Sang. Tapi ketika kita membahas soal Papua, yang saya adalah orang Papua, mereka nggak ngerti gitu loh. TNI kita itu, ya biar saya punya teman ada TNI, seorang TNI, dia itu diturunkan di Timika untuk membasmi OPM yang ada di Membramo, bukan nyamuk. Jadi ketawain sama bininya. Jadi ketika swasta, Membramo itu bukannya di daerah Waropen sana? Iya betul sekali Pak. Jadi ketika kita turun TNI kita turun di mana Timika kan? Iya, ketika TNI kita betul sekali Pak Sul. Jadi ketika TNI kita turun ke Papua di Timika itu, mereka mulai menyisir hutan-hutan. Masa sekarang jam 5? SP berapa? SP 5 atau SP7 itu? Coba dengar dulu, Bang. Kayaknya menarik ini ceritanya swasta. Coba dengar apa maksudnya. Ayo cerita lagi. Aku tahu siapa swasta itu tahu. Coba. Jadi TNI kita itu, ya mereka nggak lihat agama kawan. Mereka itu kasihan loh. Itu OPM itu tidak mewakili siapapun. Mereka itu penjahat. Oh ini dari hati ke setuju swasta setuju. Gue salut sama swasta. Hormat gue sama swasta. Setuju swasta. Lanjut swasta. Lalu apa yang terjadi di channelnya Paul Zong sementara Paul Zong membuat judul bahwa dia membela kemerdekaan Papua swasta. Kamu masuk itu? Pak Paul tidak membela kemerdekaan Papua, tidak. Kalian salah. Jadi, judul tema channel dia begitu saya lihat beberapa waktu ini. Biarkan swasta yang menjelaskan. Kita silent dulu karena swasta kemarin kan kami silent. Ada di Waropen, Ottawa, dan daerah yang disebutkan. Aku tahu dan pernah ke sana. Ya, jadi gini loh, TNI kita itu, ya, dia itu nggak lihat agama. Dia nggak lihat agama. Kalau saya mau cerita ya, teman-teman sekolah saya yang punya PT, yang punya CV, yang asli OAP, orang asli Papua, mereka tuh nggak pernah menyelesaikan proyek pembangunan negara dengan baik. Yang menyelesaikan itu adalah orang Manado bernama Rocky Garungan. Itu paling terkenal di Papua. Jadi ketika mereka mengambil salah satu dana yang berjumlah miliar-miliar itu, mereka nggak menyelesaikannya. Mereka cuma ambil separuh. Ini saya cerita karena kenyataan. Betul itu. Iya. Setuju. Tidak ada yang namanya agama soal itu. Indonesia adalah nomor 1. Ketika Indonesia itu menjadi agama, saya akan menjadi agama Indonesia. Hidup. Kok hidup sih? Semangat. Itu istrimu bukan swasta? Itu istrimu bukan? Istrimu jarang ngobrol loh. Ternyata benar. Kalau dia istrinya suruh ngaji aja. Gak bener ya, coba suruh ngaji dulu. Itu istrimu bukan? Yang lanjut swasta itu kan dia pernah di Nabire ya. Nabire ya swasta. Iya Pak. Habis itu kan kamu ke Waropen. Itu kamu mau lihat sendiri nggak OPM-nya? Kan aku secara pribadi pernah ketemu dengan OPM di sana. Bahwa AK-47 sama M16. Iya ya Bang Sul. Pernah saya itu ketemu. Dan di sana memang daerah unik. Terus? Unik ya, terus terang di sana itu kalau disulut api sedikit itu sudah terbakar. Jadi kalau kita mau bicara Indonesia, kita harus bela itu mati-matian. Kenapa? Iya Karena betul. OPM itu tidak mewakili agama apapun. OPM itu tidak mewakili agama apapun. RI harga mati swasta. Setuju sama swasta, harus. Waktu kamu itu di kode berapa turunnya swasta? Jadi begini Pak Zul, teman saya maksudnya teman saya, mereka tuh turun di Timika nih Pak. Mereka lewati bukit, iya, lewati bukit nyisir. Jadi lewat daratan itu? Iya,
Terus mereka makan di salah satu warung yang dibiayai oleh pemerintahan setempat. Iya, memang banyak Dia batuan di sana. dibunuh, Pak. Pakai celana loreng dibunuh, sedih, menangis. Iya, memang banyak di sana. Iya. Saya ngerti, nyaksikan sendiri di sana. Tapi tidak ada berita yang angkat gitu. 10 Tabahkan orang hatimu swasta. senjata semua diambil. Mereka itu jahat. Itu tidak mewakili apapun. Saya setuju itu swasta. Itu penjahat. Itu teroris itu. Itu teroris yang sebenarnya itu. Dia tidak mewakili agama. Ya, karena saya tahu itu persis. Dan coba nonton itu Pak Jenderal sudah ngomong. Kok swasta juga? Kenapa nggak di swasta? Itu kenapa? Ya karena memalukan. Pemerintah tidak mau menimbulkan gejolak. Kalau kasus ini diangkat, kita yang ada di Jawa, yang di Sulawesi, ya kamu tahu sendirilah di mana. Itu kalau kamu tahu sendirilah di mana. Itu besar-besaran. Jadi bukan pemerintah nggak mau memberitakan, kan ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi bukan pemerintah nggak mau memberitakan, kan ada pertimbangan-pertimbangan. Basta. Walau kamu berbeda agama dengan saya mendoakan keselamatan kamu di sana. Apapun yang kamu lakukan demi NKRI, saya salut sama kamu. Oke? Sebagai saudara bangsa dan setanah air, ya, saya salut sama kamu. Pokoknya kamu jaga diri baik-baik, ya. Saya berdoa dengan kepercayaan saya buat keselamatan kamu, supaya kamu bisa pulang kembali ke istri kamu yang sedang hamil, oke? Jadi kalau kadang-kadang saya galak sama kamu, bukan berarti saya benci sama kamu. Kadang-kadang lu pengen gue pocel terus gitu loh. Jadi apapun itu ya swasta ya. Mereka adalah penjahat. Mereka bukan orang baik. Swasta, pulang ke rumahmu swasta. Istrimu menunggu lagi hamil swasta. Pulang ke rumah, Dek. Jadi tetanggaku itu swasta. Jadi bagaimanapun, kalau ada statement dari channel-channel sebelah yang katakanlah mendukung gerakan Papua Merdeka, di sini di Zoom ini kita melawan bareng-bareng, melawan bersama. Karena channel yang mendukung Papua Merdeka itu sudah harusnya ya tidak ada boleh di Indonesia. Dan ada channel-channel itu. Kamu tahu sendiri kan channelnya siapa itu. Saya nggak setuju. Swasta setuju apa enggak kalau ada channel yang mendukung gerakan separatis di Papua? Oh, nggak boleh Pak, itu nggak boleh. Betul, kita harus satu kata, NKRI harga mati. Jokowi itu benar-benar mencontohkan kepada kita. Indonesia itu adalah kita. Gitu. Aduh, ini orang ke toilet pula lagi sambil ini. Kami dengar nggak enak swasta. Kamu lagi kencing terus didengerin gitu. Itu bukan kencing, Pak. Itu air jalan. Air mengalir sampai jauh. Air mengalir jalan. Ya kita doakan aja lah ya. Moga teman seperjuangan kamu yang gugur di medan sana itu amal ibadahnya diterima oleh Allah. Jadi gini Pak, kita diterima. makan kan. Jadi gini saya mau jelas ya. Jadi di Membramo itu kalau kalian mau ke rawan Membramo itu. Iya. Perbatasan itu Membramo. Jadi itu mereka ketika kalian pakai celana loreng, kalian mau masyarakat biasa ke. Habis. Kalian mau nenek moyang. Itu pasti jadi bukan kalian menginteli, jadi kalian diinteli gitu. Ya udah, ini orang dibunuh, mati. Mari sama-sama kita doakan swasta. Semoga Indonesia ini semakin lama semakin baik. Makanya saya ajak kita diskusi yang tidak menghujat agar kita tidak jadi jurang pemisah juga, tidak jadi penyebab pecahnya NKRI. Dan kamu salah satunya saran saya adalah kembali ke istrimu, pulang sana. Jangan terlalu banyak minum alkohol, nanti kamu naik kendaraan kamu jatuh.
Jaga dirimu baik-baik, jaga istrimu baik-baik swasta. Nanti kalau kamu sudah kondisimu baik, kamu masuk ke Zoom lagi, kamu boleh berdiskusi lagi dengan kita gitu. Keadaan kamu lagi nggak bagus, kami dengarnya begitu. Umi Rifa dia lagi di Silakan, Papua, swasta. Umi Rifa dia di Papua, istrinya di Surabaya. Gitu. Mabuk moke ya? Makanya dia stres tuh. Makanya dia minum tuh, dia mabok. Makanya dia stres karena dia ngelihat temennya ini. Udah. Pokoknya gini aja kita sama-sama tahu. Sabar Bre, semangat Bre. Aku nggak mabuk sama sekali, aku nggak mabuk. Iya, aku sama istri aku. Istri tercinta dan tersayang dan tercinta dan tersayang. Ya udah dia namanya adalah ini aku ngomong loh, ini istri aku. Lo tidur, lo tenangin, dan lo berdoa. Kita semua di sini berdoa supaya lo selamat. Lo bisa balik ke Jawa, ketemu istri lo yang lagi hamil. Setelah tugas lo jaga selesai, diri lo baik-baik. Oke? Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa gue yakin akan melindungi lo karena lo bertugas untuk menjaga NKRI. Itu aja. Ya. Gue doain lu walaupun dan lu satu lagi saudara seiman gue doain lu dengan setulus hati gue, walaupun gue sering pocelin lu, sampai gue ledek lu, tapi hati gue salut sama lu, respect gue sama lu. Itu aja. Pokoknya kami di sini mendoakan kamu swasta, apapun yang terjadi kita sama-sama berjuang di sini untuk tidak membiarkan Indonesia ini rusak dan rusuh. Kamu saudara kami se-NKRI, walaupun kita berbeda keimanan, tetap saja kamu adalah saudara kami se-NKRI. Nggak enak rasanya kalau kamu sedang live di sini nanti istrimu melihat, lebih baik kamu istirahat dulu, jangan masuk ke Zoom dulu. Ya. Di mute dulu, kalau perlu kamu leave dulu, Bang Zul, kasihan nanti istrinya ngelihat kita. Saya kasih swasta untuk mencurahkan semua kesedihannya di sini. Kita dengarkan aja. Oke, baik. Keadaan terakhir di sana. Tapi pesanku di sana, Pak swasta, jangan kamu satu ya makan nasi goreng terlalu banyak. Keduanya lagi jangan sampai telat makan. Karena musuh terbesar di sana itu di samping separatis itu ya malaria. Ingat swasta ya, jangan sampai telat makan. Ketiga, jangan sampai lo impoten. Kalau ingin bercerita tidak masalah swasta, tapi minimal tahu caranya agar tidak mempermalukan diri sendiri, kan nggak enak kita live. Silakan cerita. Lu cuci muka dulu ya swasta, lu cuci muka dulu, lu masuk lagi Zoom. Jujur sama kalian nih, kalian dengar, kalian kenal suara istri saya yang asli ya. Biar istri saya yang asli. Ada istri palsu. Jadi selama ini berpikir bahwa kalian berpikir bahwa saya ini gimana ya, istri saya minum oke. Nggak apa-apa, gue juga itu mah urusan lu. Gini swasta. Dulu ini istri saya nih, asli 17 tahun bersama saya. Alhamdulillah. Kalau dua putra yang ganteng-ganteng, yang ganteng. Gimana ya? Saya mabuk, tapi saya ngomong jujur gitu. Iya, udah sekarang gini, lu cuci muka dulu sana, cuci muka dulu. Dia marah sama saya gitu. Iya, dia marah. Lu cuci muka dulu sono. Cuci muka sono. Mami ngomong, dia marah loh sama saya karena kalian bilang istri saya hamil. Istri saya nggak hamil, kalian sembarang aja dia marah, dia pukul saya pakai aqua nih. Lah kan lu yang bilang swasta bini lu hamil, aduh gimana? Ini dia nih, saya, harusnya. Ini bininya dua rupanya mungkin. Ya udah itu. Tapi poligami rupanya nih swasta mungkin nih. Kali nggak tahu lah. Saya mabuk kayak gini, mereka pukul saya. Iya makanya, swasta, lu cuci muka dulu sono. Cuci muka dulu sono. Saya mabuk. Lah dia yang bilang dia lagi hamil. Cuman saya cuma bilang ya, saya cuma bilang. Hah? Tapi tolong jangan di live lah. Ntar dulu, jangan di live lah. Oke ya, nggak kulapkan ya teman-teman. Ini nggak saya live-kan karena ya ada situasi yang nggak mendukung.
Nanti Kekurangi. ketemu lagi dengan tema yang Enggak. ini. Basin tolong di YouTube Basin. Sebentar. Basin, dengarkan suara saya.